Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategi, tantangan, dan pengalaman menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Strategi adalah suatu cara yang digunakan oleh guru untuk menyusun pembelajaran dengan pendekatan-pendekatan yang konstruktif untuk mengetahui karakteristik daripada siswa serta lingkungan dan agar memperoleh data daripada siswa dan lingkungan di mana akan dilakukan proses pembelajaran. Adapun pembelajaran selain di kelas, ada pembelajaran yang secara intrakurikuler, yaitu bisa di luar kelas. Jadi ada yang terencana seperti piket membersihkan kelas, upacara pada hari Senin, dan hari besar nasional, bahkan kegiatan senam pagi. Jadi sebelum siswa dan guru melakukan proses pembelajaran, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu juga, biasanya yang pada kurikulum yang lama, yang dari dahulu sebelum melakukan pembelajaran ada senam pagi yang dilakukan oleh siswa dan guru. Kemudian ada kegiatan peribadatan. Untuk selanjutnya presentasi untuk perencanaan asesmen yang efektif, saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi tentang perencanaan asesmen yang efektif. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan asesmen. Nah, di sini perlu kita rumuskan tujuan dari asesmen yang akan kita lakukan dengan memperhatikan acuan dari kurikulum dan karakteristik dari peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, memilih mengembangkan asesmen sesuai dengan tujuan. Jadi berkaitan dengan tujuan yang sudah kita buat tadi, kita memilih asesmen apa yang akan kita lakukan, jenis asesmen apa yang kita lakukan. Contohnya seperti rubrik, checklist, grafik perkembangan, catatan anekdot, dan lain-lain. Yang berikut jenis-jenis asesmen yang efektif, yaitu yang pertama asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari peserta didik untuk guna melakukan pengawasan terhadap perkembangan peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan penilaian akhir kepada perkembangan peserta didik di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Buimau. Saya akan menjelaskan tentang tantangan menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Di sini kelompok kami ada 5 tantangan yang dihadapi ketika menyusun rancangan pembelajaran dan juga asesmen. Yang pertama itu kesulitan mengembangkan aktivitas pembelajaran karena terbatasnya fasilitas sekolah. Contohnya seperti pembelajaran sistem pernapasan. Nah, di sekolah itu misalkan tidak ada LCD untuk guru menjelaskan bagaimana itu sistem pernapasan pada manusia, maka guru dapat memanfaatkan botol-botol bekas seperti botol plastik minuman, kemudian balon untuk dijadikan alat peraga dalam praktikum sistem pernapasan pada manusia. Kemudian tantangan yang kedua
terbatasnya guru dalam membuat rencana pembelajaran. Keterbatasan guru dalam membuat rencana pembelajaran ini contohnya manajemen waktu. Nah, guru diminta untuk menyusun rancangan pembelajaran itu, membuat rencana pembelajaran itu bukan sebagai hanya administrasi saja, melainkan sebagai panduan profesionalisme dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keberagaman peserta didik. Keberagaman peserta didik ini sama penjelasannya seperti teman-teman kelompok yang lain itu. Strateginya itu memilih media, pemilihan media, metode, dan asesmen yang beragam. Kemudian tantangan yang keempat, guru kesulitan menyusun asesmen karena belum paham. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, ini kesulitan menyusun asesmen itu dalam pembelajaran itu Ibu sudah menjelaskan. Di sini menurut pemahaman kami hanya menambahkan sedikit bahwa guru kesulitan menyusun asesmen itu karena guru itu belum paham betul tentang penyusunan asesmen itu. Jadi strategi yang kami tawarkan, sebaiknya guru itu mengikuti diklat atau pelatihan untuk mengetahui penyusunan asesmen yang baik sesuai dengan pembelajaran. Kemudian yang kelima, kesulitan memanfaatkan teknologi. Melihat pentingnya penyusunan teknologi bagi seorang guru, kita sebagai calon guru harus mengantisipasi dan mempersiapkan strategi yang dapat kita lakukan, yaitu mengikuti pelatihan. Dari pelatihan tersebut, guru mendapatkan informasi langsung sebagai seorang calon guru, sebagai pengajar dapat mencoba langsung dan juga mengembangkan dirinya untuk menggunakan media pembelajaran inovatif untuk mendukung pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ini presentasi dari teman saya. Nama saya Siti Suhada dari kelompok 3. Jadi yang akan saya bacakan pihak ini yang dilibatkan dalam menyusun asesmen. Jadi di sini yang pertama ada sekolah. Jadi di sini sekolah memberikan peran penting dalam menyusun asesmen yang efektif karena sekolah memiliki tujuan tertentu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, di situ ada guru. Jadi guru berperan penting dalam menyusun asesmen yang efektif untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga di situ ada peserta didik. Jadi peserta didik merupakan objek atau pelaku dalam proses pembelajaran. Asesmen ini ditunjukkan untuk melihat kemampuan hasil belajar peserta didik sehingga nantinya bisa dilakukan evaluasi proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, di sini pihak yang terlibat adalah orang tua, di mana orang tua mengambil andil yang cukup besar dalam menyusun asesmen yang efektif karena peserta didik berangkat dari tipe keluarga yang beragam. Hal ini pun berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik itu sendiri. Baik, selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, saya Susana Cipta akan melanjutkan presentasi kami mengenai pengalaman praktik asesmen yang kami dapatkan waktu kami sekolah dulu. Jadi, di sekolah kami itu sudah menerapkan yang namanya praktik asesmen formatif dan juga sumatif. Seperti yang kita tahu bersama bahwa asesmen formatif ini asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Sementara asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Adapun asesmen formatif yang biasa dilakukan oleh guru di sekolah kami, itu yang pertama untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk pengetahuan itu biasanya diberikan LKPD kepada peserta didik, yang mana dilakukan saat kami melakukan diskusi kelompok. Terus untuk penilaian sikapnya itu ada rubrik dan lembar observasinya tersendiri. Terus untuk keterampilan itu biasanya berbasis proyek. Terus itu juga ada rubriknya tersendiri.
Kemudian untuk asesmen sumatif itu biasanya dilakukan dengan tes UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga remedial. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Pertanyaannya adalah apakah ada praktik asesmen lain selain yang telah disebutkan tadi? Menurut pengalaman saya, itu guru belum melakukan asesmen lain selain asesmen formatif dan juga sumatif. Jadi mereka hanya tahunya asesmen 2 itu dan itu saja yang mereka perhatikan. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari teman saya mengenai pertanyaan ini, apakah ada asesmen lain selain asesmen formatif dan sumatif. Jadi jawaban saya ada, karena tadi sempat saya dengar disinggung oleh Bius mengenai asesmen diagnostik. Jadi apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Saya sangat berkenan untuk menambahkan jawaban. Baik, saya akan menambahkan mengenai asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang mengidentifikasi kompetensi dari peserta didik sehingga perkembangan atau hasil belajarnya dapat diidentifikasi dan dapat diketahui oleh guru. Selanjutnya guru akan memberikan pendampingan kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum sesuai atau belum tercapai. Saya akan melanjutkan kepada teman saya untuk menambahkan. Oke, baik, saya akan menambahkan. Jadi setelah sepengalaman saya itu belum pernah ada asesmen lain selain yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sepengalaman saya itu hanya ada 2 yang tadi sudah disebutkan, itu asesmen sumatif dan formatif. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk kepada teman saya melanjutkan. Baik, terima kasih. Jawaban saya menyambung dari kedua teman saya tentang asesmen diagnostik ini. Jadi dengan terlaksananya asesmen diagnostik ini di sekolah telah memberikan banyak hal positif sampai dengan semangat tersendiri bagi para guru sehingga para guru dapat menyesuaikan dan merancang metode, model, dan media pembelajarannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman.